Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 4487, 4488, 4489. Lao Sun dan Lao Chao tertegun melihat pemandangan itu. Mereka belum pernah menyaksikan adegan seperti ini sebelumnya. Rasanya seperti akhir dunia telah tiba. Bintang-bintang di langit dan pola di tanah ini, apa sebenarnya ini? Apa yang terkandung di dalam tubuh anak ini? Pedang yang terkondensasi itu tampaknya mengandung kekuatan dari manusia, iblis, dan monster. Apakah ini kekuatan 3 klan? Dan api itu, ada aura api suci dari klan iblis. Api ini tampaknya terdiri dari berbagai jenis. Apakah semua ini benar-benar hasil dari latihan anak ini? Mata Lao Chao membelalak, memandang dengan penuh ketidakpercayaan. Begitu dia selesai berbicara, tanpa ragu sedikitpun, tubuhnya melesat ke belakang seperti peluru, menjauh dengan cepat. Melihat itu, Lao Sun juga segera mundur dengan kecepatan penuh. Saat ini, tidak ada yang lagi meremehkan Dev, seorang kultivator transendensi tingkat 7. Terutama Lao Chao, yang di dalam hatinya mengutuk dirinya sendiri. Jika dia tahu sebelumnya, dia pasti akan melarikan diri bersama ketua sekte Zhou. Siapa yang menyangka Dev, hanya di alam kesengsaraan, bisa melepaskan kekuatan yang sepenuhnya di luar imajinasi mereka. Bang! Tiba-tiba, langit dan bumi tampak seperti di-reset, dan semuanya kembali seperti semula. Bintang-bintang menghilang, dan pola bagua di tanah juga lenyap. Dev terbatuk darah dan perlahan jatuh ke tanah. Dia bisa merasakan hidupnya perlahan memudar. Penglihatannya mulai kabur, dan berbagai kenangan dari masa lalu melintas di benaknya. Namun, ketika matanya mulai tertutup dan jiwa di dalam tubuhnya mulai keluar, tiba-tiba muncul cahaya putih. Cahaya putih itu muncul dengan tiba-tiba. Dalam sekejap, seorang pria parubaya muncul di depan Dev. Dengan satu tangan, pria itu dengan lembut menopang tubuh Dev. Diselimuti oleh cahaya lembut, jiwa Dev yang nyaris meninggalkan tubuh kembali ke tempatnya semula. Lao Chao dan Lao Sun menatap pria parubaya itu dengan tatapan kosong, seolah-olah tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Mereka sama sekali tidak melihat bagaimana pria itu muncul. Dia seperti tiba-tiba muncul dari udara tipis di depan mereka. Harus diketahui bahwa mereka adalah ahli tingkat 4 Mahayana. Bahkan jika seseorang bergerak dengan kecepatan luar biasa, mereka seharusnya dapat melihat jejaknya. Namun, mereka tidak bisa memahami bagaimana pria itu tiba-tiba ada di sana. "Siapa kamu?" tanya Lao Sun kepada pria parubaya itu. Pria itu dengan lembut merapikan rambut Dev yang berantakan sebelum menatap Lao Sun dan Lao Chao sambil berkata, "Kalian tidak pantas mengetahui siapa aku." "Sial, kamu sok sekali." Lao Sun mengerutkan alisnya dan segera melepaskan aura menakutkan seperti banjir yang menyapu pria parubaya itu. Namun, pria itu tetap diam tak bergerak. Aura mengerikan itu bahkan belum mendekat sudah menghilang tanpa jejak. Lao Sun tertegun, menatap pria itu dengan penuh ketidakpercayaan. Lao Chao, yang tampaknya menyadari kekuatan luar biasa pria itu, berbicara dengan wajah suram, "Lao Sun, kita pergi sekarang." Setelah mengatakan itu, Lao Chao melompat, berniat melarikan diri. Namun, sesaat setelah dia melompat, dia seperti menabrak sesuatu yang tidak terlihat dan jatuh kembali ke tanah. Melihat itu, Lao Sun juga mencoba mundur, tetapi dia hanya bisa bergerak 3 langkah. Setelah itu, tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak bisa bergerak sedikit pun. Pada titik ini, kedua pria itu ketakutan. Bagaimana mungkin seseorang dengan kekuatan sebesar itu tidak bergerak sama sekali, tetapi mereka tidak bisa pergi. "Tuan Si," Dev perlahan membuka matanya, melihat pria parubaya di depannya, dan tersenyum lemah. Namun, setelah mengucapkan 3 kata itu, dia kembali menutup matanya. Lao Chao dan Lao Sun mengerutkan alis mereka, mencoba mati-matian mengingat siapa sebenarnya Tuan Si itu. Tuan Si perlahan menurunkan tubuh Dev ke tanah sebelum akhirnya menatap Lao Sun dan Lao Chao secara langsung. Wajah Tuan Si sama sekali tidak menunjukkan emosi, dan matanya dingin tanpa perasaan. Hanya dengan satu tatapan dari Tuan Si, Lao Chao dan Lao Sun langsung merasakan jantung mereka mencengkeram erat, dan jiwa mereka keluar dari tubuh mereka. Tubuh fisik mereka jatuh ke tanah dengan suara keras, mati ketakutan di tempat. Jiwa mereka yang tersisa berkeliaran dengan panik, tetapi meskipun hanya berupa jiwa, mereka tetap tidak bisa keluar dari area itu. Tuan Si perlahan membuka telapak tangannya, dan jiwa kedua orang itu segera tersedot masuk, tertangkap di telapak tangannya. "Aku akan menggunakan jiwa kalian untuk memulihkan kekuatannya," ujar Tuan Si. Dia menggosok telapak tangannya dengan lembut, dan jiwa Lao Chao dan Lao Sun langsung berubah menjadi cahaya putih yang dilemparkan ke dalam tubuh Dev. Bagi Tuan Si, dua ahli tingkat 4 Mahayana itu bahkan tidak lebih dari seekor semut kecil.
Di dalam laut kesadaran Dev, Raja Iblis Awan Merah bersembunyi di sudut, gemetar ketakutan, khawatir Tuan Si akan menyadari keberadaannya. Sosok sehebat itu, yang berulang kali membantu Dev, membuat Raja Iblis Awan Merah tidak habis pikir siapa sebenarnya Dev. Di kejauhan, beberapa sosok bergerak cepat mendekat. Tidak lama kemudian, Xiao Feng tiba bersama para ahli dari Kekaisaran Xiao. Ketika mereka melihat Tuan Si, mereka semua tertegun sejenak sebelum ekspresi mereka berubah drastis, seolah menghadapi ancaman besar. Meskipun Tuan Si tidak menunjukkan sedikit pun niat membunuh atau melepaskan aura apapun, hanya dengan melihatnya, semua orang merasa seperti jantung mereka ditarik dengan kasar oleh sesuatu. Para ahli dari Kekaisaran Xiao segera melindungi Xiao Feng di belakang mereka, menatap Tuan Si dengan penuh kewaspadaan. "Kau yang akan membawanya pergi?" Tuan Si bertanya kepada Xiao Feng. "Benar," jawab Xiao Feng sambil mendorong para pelindungnya ke samping dan berjalan ke arah Tuan Si. "Dia adalah peluang besar bagi Kekaisaran Xiao kalian. Manfaatkan dengan baik," kata Tuan Si sambil tersenyum tipis, sebelum tubuhnya menghilang begitu saja. Dia menghilang seperti tidak pernah ada di tempat itu sebelumnya. Xiao Feng dan para ahli Kekaisaran Xiao terkejut. Mereka tidak bisa memahami siapa sosok misterius itu atau bagaimana dia menghilang begitu saja. "Bawa Tuan Chen kembali," perintah Xiao Feng kepada orang-orangnya. Dev segera dibawa kembali ke Kekaisaran Xiao. Ketika Ji Yun mengetahui bahwa Dev terluka parah, dia langsung merasa bersalah. Dia selalu mengikuti Dev, tetapi kali ini Dev pergi diam-diam tanpa memberitahunya. Ji Yun tahu, ini karena Dev tidak ingin dia terlibat dalam bahaya yang ditimbulkan oleh pengejaran dari aliansi penyegel iblis. Xiao Feng mengirimkan sumber daya dalam jumlah besar dan memerintahkan Ji Yun untuk merawat Dev. Dia sendiri mulai memobilisasi pasukan untuk memperkuat pertahanan ibu kota kerajaan. Xiao Feng tahu bahwa orang-orang dari aliansi penyegel iblis akan segera datang. Sementara itu, di markas besar aliansi penyegel iblis, berita tentang kematian Lao Sun dan Lao Chao telah menyebar luas. Dua ahli tingkat 4 Mahayana mati begitu saja, dan ini sangat mengejutkan bagi banyak anggota aliansi penyegel iblis. Pemimpin aliansi, saat itu, orang-orang dari Kekaisaran Xiao tiba dengan cepat, sehingga tidak ada kesempatan lagi untuk membunuh Dev, lapor Ketua Sekte Zhou kepada Zhou Tianzeng, pemimpin aliansi. "Aku sudah menyuruh mereka mundur, tetapi mereka tidak mendengarkan. Mereka menginginkan busur Dewa Raja yang dipegang Dev. Akhirnya, mereka terperangkap dan dibunuh oleh orang-orang Kekaisaran Xiao. Untungnya, aku bertindak cepat dan berhasil melarikan diri bersama 2 murid." Faktanya, Ketua Sekte Zhou bahkan tidak tahu bagaimana Lao Sun dan Lao Chao mati. Dia baru mendengarnya setelah kembali ke markas besar aliansi penyegel iblis. Setelah mendengar kabar itu, dia merasa sangat lega karena berhasil melarikan diri lebih awal. Namun, dia juga tahu bahwa dia harus melaporkan insiden ini dengan sebagian besar kebenaran, karena jika tidak, dia akan menghadapi hukuman karena melarikan diri tanpa izin. "Ketua Zhou, kau pasti lari karena pengecut, meninggalkan Lao Sun dan Lao Chao hingga tewas. Kau sama sekali tidak setia kepada aliansi penyegel iblis." Seseorang dengan marah menuding Ketua Sekte Zhou. "Omong kosong, aku setia pada aliansi penyegel iblis. Jika tidak, aku tidak akan pergi menyatakan perang melawan Kekaisaran Xiao," teriak Ketua Sekte Zhou dengan marah. "Kalau kalian berani, kenapa tidak pergi sendiri? Kalau kalian pergi, mungkin kalian sudah mati di Kekaisaran Xiao." Ketua Sekte Zhou berteriak dengan penuh kemarahan. Dia tidak akan pernah mengakui bahwa dia pengecut dan tidak setia pada aliansi penyegel iblis. "Cukup," Zhou Tianzeng mengangkat tangannya, dan semua orang langsung diam. Meski kehilangan 2 ahli Mahayana tingkat 4 adalah kerugian besar bagi aliansi penyegel iblis, hal itu tidak cukup untuk membuat Zhou Tianzeng marah. "Penatua Chu, bagaimana tugasmu?" tanya Zhou Tianzeng. "Pemimpin, semuanya sudah diatur. Xiao Jian telah memimpin pasukan menuju ibu kota Kekaisaran Xiao. Semua ahli Mahayana di Kekaisaran Xiao telah berkumpul di ibu kota untuk melawan aliansi penyegel iblis," jawab Penatua Chu. Zhou Tianzeng tersenyum tipis. "Bagus. Jika kita dapat menjebak semua ahli Kekaisaran Xiao, mereka tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan lagi." Setelah itu, Zhou Tianzeng menoleh ke Ketua Sekte Zhou dan berkata, "Ketua Zhou, kau telah berjasa pergi ke Kekaisaran Xiao, dan kau juga sudah memahami keadaan di sana. Oleh karena itu, aku akan memintamu untuk memimpin pasukan menyerang Kekaisaran Xiao. Semua orang akan berada di bawah komandomu. Namun, kau harus memastikan untuk merebut Kekaisaran Xiao untukku." Ketua Sekte Zhou tertegun mendengar perintah itu. Dia tidak menyangka akan diberi tanggung jawab sebesar itu oleh Zhou Tianzeng. "Pemimpin, aku." Ketua Sekte Zhou ingin menolak, karena dia tahu bahwa semakin besar tanggung jawab, semakin tinggi risiko kematian. "Penatua Chu akan menemanimu. Dia sudah memiliki rencana, jadi merebut Kekaisaran Xiao seharusnya mudah," potong Zhou Tianzeng sebelum Ketua Sekte Zhou bisa menyelesaikan kalimatnya. Ketua Sekte Zhou hanya bisa mengangguk dengan enggan, meski hatinya dipenuhi kecemasan.
Di sisi lain, anggota aliansi penyegel iblis lainnya bingung kenapa Zhou Tianzeng memilih ketua sekte Zhou, yang dikenal pengecut, untuk memimpin serangan. Namun, karena itu adalah perintah Zhou Tianzeng, tidak ada yang berani membantah. Begitulah aturan di aliansi penyegel iblis. Setelah pertemuan dibubarkan, ketua sekte Zhou mengeluh panjang lebar. Dia tahu bahwa tugas ini terlalu berat untuknya dan merasa seolah-olah Zhou Tianzeng ingin dia mati. Ketua, kau benar-benar luar biasa sekarang. Kau bisa memimpin orang-orang ini. Ini kesempatan bagus untuk menunjukkan kemampuanmu, kata Tian Luo dengan penuh semangat. Namun, ketua sekte Zhou hanya melotot tajam ke arah Tian Luo, hampir ingin menamparnya. Orang ini benar-benar tidak punya otak, pikirnya. Melihat ekspresi ketua sekte Zhou, Tian Luo mundur dengan takut. Ketua sekte Zhou kemudian mendekati Penatua Chu dan berkata, "Penatua Chu, mengenai serangan ke Kekaisaran Xiao, tolong bimbing aku." Ketua Zhou, tidak perlu khawatir. Pangeran kedua Kekaisaran Xiao sudah kami beli. Dia sekarang adalah orang kita. Tidak ada yang perlu ditakutkan, Penatua Chu menjawab, mencoba menenangkan ketua sekte Zhou. Kalau begitu, mari kita berangkat sekarang. Ketua sekte Zhou menghela napas lega, lalu memerintahkan pasukan aliansi penyegel iblis untuk bergerak. Aliansi penyegel iblis mengirimkan ratusan orang, dengan hampir 100 diantaranya adalah ahli Mahayana. Sebagian besar adalah kultivator jahat yang telah dikembangkan oleh aliansi penyegel iblis selama bertahun-tahun. Di sisi lain, Xiao Feng juga telah memobilisasi pasukan. Ada lebih dari 1000 pengawal yang berjaga di ibu kota Kekaisaran Xiao, dan puluhan ahli Mahayana dari berbagai wilayah telah tiba. Pangeran, semua ahli Mahayana yang dipanggil dari berbagai wilayah sudah tiba. Hanya pasukan dari kota Changlang yang belum datang, lapor Yuan Qiang kepada Xiao Feng. Kota Changlang hanyalah kota perbatasan kecil. Mungkin mereka tidak memiliki ahli yang berarti. Datang atau tidak, aku tidak peduli, Xiao Feng menjawab santai, melambaikan tangannya. Namun, dia tidak tahu bahwa komandan di kota Changlang adalah saudara tirinya. Kota itu memiliki puluhan ahli Mahayana, semua bagian dari kekuatan yang telah dikembangkan oleh Xiao Jian selama bertahun-tahun sebagai penguasa kota. Saat itu, Xiao Jian sedang memimpin pasukan ahli dari kota Changlang menuju ibu kota Kekaisaran Xiao. Bersambung.